Chapter ke-13. Deh, Rosella tidak pernah menyangka kejadian beberapa tahun lalu itu kembali terulang. Bayangan Damien menjulang tinggi di hadapannya. Dari atas kuda, seperti dulu. Ini ketiga kalinya Damien hampir menabrak Rosella, tetapi jangankan turun untuk membantunya berdiri, pria itu hanya menatapnya tanpa belas kasih. Rona biru dari mata abu-abu Damien menyala keemasan di bawah bayang-bayang matahari senja, menembus jantung Rosella. Damien diam lama, matanya menuju landasan tak terduga milik Rosella, goresan di pahanya. "Minta maaf pada Tuan Muda," teriak seorang pengawal. Pelayan pendamping Rosella berlari dari arah gerbang, berlutut di atas tanah, jauh di belakang Rosella. "Tuan Muda, kami sungguh minta maaf. Kami sedang mengajak Nona Rosella berkeliling, tetapi dia tiba-tiba melarikan diri dari pengawasan. Kami lalai. Kami sungguh minta maaf. Tuan Muda, Nyonya Muda baru 1 hari di sini dan belum belajar aturan dan tata krama mansion dengan baik. Beliau tidak belajar di sekolah kepribadian. Kami bersalah karena menunda pembelajaran. Kami akan memberikannya hukuman." Semua pelayan memberikan penjelasan logis karena sadar Damien sangat terganggu. Wajahnya yang selalu tenang itu tidak pernah memberikan ekspresi meski sedang marah sekalipun. Namun setiap kali tersinggung, menghadapi keheningannya lebih buruk dari kematian. "Ampuni kami, Tuan Muda. Pelayan gadis ini sedang bepergian. Kami akan memberikannya perhitungan." Tetap tidak ada tanggapan. Damien tidak peduli semua ucapan pelayan. Poros matanya dengan tenang melirik kalung emas dengan mata rubi merah di dada Rosella. Sangat berkilau, membuat seolah seluruh dunia berpusat di sana. Pita sutra hijau yang melilit rambut Rosella mulai melonggar, tetapi gadis itu terus mempertahankannya. Beberapa helai rambut itu mulai terjatuh, menutupi sedikit pipinya yang basah oleh keringat, tetapi Rosella bersikeras menahan. "Apa yang kau lakukan?" "Deh." Nada bicara yang terdengar begitu lembut, tapi sangat dingin, sangat menakutkan, sangat mendebarkan. Rosella membatu. Seumur hidup, bahkan setelah mereka menikah, belum pernah ada interaksi langsung antara Rosella dan Damien. Pria itu tidak pernah mengajaknya bicara, tidak juga pernah menyapanya. Dan inilah ucapan pertama Damien untuk Rosella. "Tuan Muda bertanya. Jangan diam saja." Seorang pelayan pendamping pengingatkan. Segala aktivitas di lapangan harus dihentikan setiap kali Damien sedang menikmati waktunya. Tidak ada yang boleh mengganggu, tidak ada yang berani, tidak pernah ada yang menginjakan kaki ke lapangan setiap kali Damien di sana. Rosella adalah gadis gila pertama dan satu-satunya yang melanggar aturan ketat suaminya. "Ada apa, Damien?" Teman-teman di belakang Damien mengarahkan kuda untuk mendekat ke depan. Damien hanya menatap diam Rosella dari atas kuda. Gadis itu tidak mampu menjawab. Dia hanya gemetaran selagi mati-matian menurunkan gaunnya yang tersingkap tinggi hingga ke paha. Wajahnya merah padam karena malu Damien telah melihatnya. Pemandangan yang menakjubkan. Ternyata gadis cantik. Para pemuda dengan kagum menatap perawakan cantik yang meringkuk di rumput. Tapi mereka tahu suasana hati Damien sedang memburu. Bahkan suara kicauan burung saja membuat Damien membunuh mereka. Apalagi gadis seperti Rosella yang tidak penting. "Siapa gadis cantik ini?" Bibir Rosella merengut bergetar, membuat suasana yang diremehkan menjadi berbeda saat mereka melihat gadis itu mengusap air mata dengan lengan gaunnya. Mereka tidak tahu Rosella takut kuda. Mereka tidak tahu Rosella takut suaminya. "Hei, dia menangis." Teman-teman Damien yang di belakangnya tidak mengetahui siapa Rosella. Awalnya sangat bersemangat karena paras Rosella. Mereka senyum-senyum dengan pikiran gila. "Hei, cantik. Siapa namamu?" Diego Jensen, asisten Damien, melirik Damien yang semakin senyap dalam keheningan. Aura dominannya yang sempurna sangat mencekam, membuat semua orang terutama Rosella kecut di bawahnya. Diego menghentikan langkah semua pria yang hendak mendekati Rosella. "Jangan mendekat." "Kenapa?"
Jaga batasan Anda semua jika tidak ingin berurusan langsung dengan Tuan Muda. Apa? Saat itu, rombongan pelayan senior yang mendampingi Damien baru saja masuk. Mereka membawa hasil buruan Damien dan beberapa kupu-kupu hidup yang akan diawetkan. Rosella menahan air mata saat melihat pemandangan mengerikan di sekelilingnya. Bau amis darah menyeruak sampai ke hati. Belasan ekor rusa meregang nyawa. Beberapa di antara mereka padahal sedang mengandung. Ada sesuatu di gaunnya. Teriak seorang pelayan. Apa yang Anda sembunyikan di balik gaun Anda? Tanya salah satunya kepada Rosella yang dengan kuat memeluk bawahan gaun bagian luarnya. Jawab! Rosella yang gemetar ketakutan tidak bisa membuka mulut. Semuanya terlihat kabur setiap kali dia harus berhadapan dengan segala hal tentang Damien, kuda, darah, intimidasi. Anda benar memata-matai Tuan Muda. Pelayan itu menarik tangan Rosella kasar untuk memeriksanya. Tetapi dengan panik Rosella menepis tangan mereka. Jangan pegang-pegang saya. Dia beringsut ke belakang. Semua orang kaget melihat betapa takutnya gadis itu hanya dengan sedikit sentuhan. Damien memiringkan sedikit kepalanya. Sana! Rosella merasakan kemarahan membakar jiwa. Menjadi istri Damien benar-benar mimpi buruk yang menakutkan baginya. Periksa apa yang ada di balik gaun gadis ini. Saya bukan pencuri. Ketus Rosella dengan wajahnya yang semerah ceri, suara lembutnya bergema lantang. Tapi tiba-tiba sebuah apel menggelinding keluar dari bawah rok gaunnya, membuatnya malu. Ya ampun! Bukan pencuri. Apel ini adalah telur Anda. Begitu? Gadis itu dengan panik merunduk di atas rumput, tetapi bukan untuk memohon ampun. Aku mendapatkan izin dari Bibi Jennifer. Dia marah. Dia mengutip kembali butiran-butiran gelang Tristan dan buah cerinya dengan tangan mungil yang gemetaran itu. Tidak sekalipun berani menatap Damien. Lutut Rosella sudah merah dan bengkak. Luka di bawah telapak kakinya yang mungil bahkan kembali mengeluarkan darah. Namun dia terus mengutip semua butiran gelang. Seolah-olah itu adalah hidupnya. Kak Tristan, gelangnya rusak. Saat Rosella hendak mengumpulkan ceri merah di sekitarnya, Damien melepaskan tali kekang kudanya. Berikan hormat. Rosella terdiam. Semua orang termasuk pelayan dan teman-teman Damien tiba-tiba bergerak mundur, membuka jalan. Kepala Rosella terangkat dan pandangannya berhenti di sepatu seseorang. Dia! Deh! Suara derak sepatu yang menginjak ceri-ceri membuat Rosella termangu dengan air mata yang bergumul di pelupuk. Siluet tinggi Damien memenuhinya. Rosella mematung pucat. Dia tiba-tiba cegukan, terperangkap dalam ketakutan. Silakan, Tuan Muda. Damien Alexander van der Wagen, simbol keangkuhan yang tidak pernah buang-buang waktu, benar-benar turun dari kudanya. Derap, derap, derap. Langkah kaki yang pelan dan hening semakin mendekat. Tatapan Rosella terjatuh kepada gelang Tristan dalam genggaman. Dia remas seluruh butiran-butiran di bawah gaun dengan tangan yang semakin bergetar. Sedangkan ia mulai menggigit lidahnya agar cegukannya berhenti. Apa yang akan terjadi? Berpikir bahwa Damien mendekat untuk membantunya berdiri atau minta maaf. Itu salah besar. Jangankan membantu. Pria dengan setelan jas berkuda dan senapan di punggungnya itu berhenti melangkah. Apa yang dia lakukan? Damien hanya diam. Melirik semua ceri menjijikan yang mengotori sepatunya, menonton istri mungil yang mulai menangis karena marah tanpa melakukan apa-apa, bermenit-menit lamanya. Orang ini. Dengan pelan, saat rasa sakit hati menggerogoti seluruh perasaan, Rosella yang mulai menangis mengepal tangannya dan tiba-tiba berdiri. Dasar pembunuh! Semua orang di sana terbelalak kaget, langsung melotot kepada Rosella yang berteriak pada Damien. Apa baru saja dia berteriak pada Tuan Muda? Semua orang syok. Jangan bersenang-senang dengan nyawa makhluk hidup. Teriak Rosella lancang. Suaranya yang lembut Ceti bergetar setiap kali dia berteriak, apalagi hampir menangis seperti sekarang. Semua makhluk di muka bumi ini berhak hidup.
Kalau tidak suka bunga, kupu-kupu, anjing, bebek, rusa, beruang, merak, usir saja jauh-jauh, jangan dibunuh. Jangan ambil bulu dan kukunya. Kuku Anda lebih bagus. Gadis itu mengusap air mata, sesekali mengelap ingusnya. Padahal Anda orang kaya. Bisa beli daging rusa di pasar. Di kios Bibi Bowl bisa dapat harga murah. Sambung Rosella merendahkan nada bicaranya yang berantakan. Daging rusa. Astaga, dia gila sungguhan. Kios Bibi apa yang dia bicarakan? Para pelayan ternganga. Orang gila mana yang berani meneriaki Damien? Cuma Rosella. Berbeda dengan Rosella yang terus berceramah sambil marah-marah. Bermenit-menit kemudian dalam keheningan, Damien hanya memegang pergelangan tangan di belakang punggungnya santai, memperhatikan bibir mungil merah muda yang bergetar. Dengan tatapan yang dingin itu, tiba-tiba dia berkata, "Siapa kau yang berani menentangku?" "Deh." Tenang seperti sikapnya, suara angku Damien yang lembut bergema di telinga Rosella yang merah. Jantung Rosella berdegup lebih kencang. Bahkan setelah meninggalkannya di atas altar. Mengejeknya, membunuh Leo, memenjarakan Bibi Diana, membakar bunga-bunganya, membiarkannya merangkak di lantai, pria itu dengan tenangnya mengeluarkan kalimat kasar. Tidak ada belas kasih di wajahnya yang indah. Dia benar-benar terlihat tidak menganggap Rosella sedikit pun. "Damien, jangan terlalu tegas. Dia hanya anak kecil. Nanti dia nangis. Jangan dihukum. Maafkan saja." Provokasi teman-teman Damien di belakang sana membuat bibir Rosella jadi gemetar karena ingin menangis sungguhan. Dia merasa direndahkan dan dirundung bersama-sama oleh para pria. Nyali Rosella mendadak ciut saat sadar apa yang baru saja dia lakukan. Damien tentu sangat terganggu karena keinginan dan gairahnya untuk bersenang-senang telah direnggut. Rosella menunduk kesal. Matanya menangkap beberapa buah ceri yang telah pecah. Perasaan benci dan takut bercampur dalam dirinya. Namun tiba-tiba, kemarahan menguasainya. Rosella mengangkat wajahnya, matanya bersinar marah. Dengan gerakan cepat, dia meraih sisa ceri dari balik gaunnya dan melemparkan seluruhnya ke arah Damien. "Pelit!" Semua orang di sekitar syok berat. Tadi dia memarahi Damien karena kupu-kupu. Sekarang tiba-tiba dia bilang suaminya pelit. "Dasar jahat! Kuda Anda jelek!" Rosella menangis seperti anak kecil. Air mata mengalir di pipinya. Dia bukan menangis karena cengeng, tapi karena dia marah. Dia mengusap air matanya dengan tangan gemetar sambil berlari. Tapi dia tersandung dan apelnya jatuh lagi. Dengan wajah memberengut itu, Rosella berbalik pada Damien. "Saya tidak mau melihat Anda lagi. Saya mau pulang." Dia mengambil apelnya yang terjatuh di dekat Damien, lalu kembali berlari seolah ketakutan. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang menggemaskan. Hatinya kalut dan takut, benci dan sebal, membuat semua pemuda terhormat di sana tak bisa berkedip. "Ya Tuhan, berani sekali dia!" bisik para pelayan panik. "Kita akan mati." "Kuda apa lagi yang dia bilang?" "Astaga!" Rosella terus berlari, jantungnya berdetak cepat. Dia takut menghadapi Damien setelahnya. Dia tidak mau bertemu Damien lagi. Dia mau pulang ke rumah Paman Brown. "Damien, kau menakuti gadis cantik itu." Dia sampai menangis terisak-isak. Dia pasti benci sekali padamu sekarang. Dia akan sangat takut melihatmu. Lucu sekali. Teman-teman Damien saling tertawa di belakang sana karena Rosella terlihat ngambek. Mereka bergantian menanyakan nama Rosella kepada pelayan di sekelilingnya. "Hai, siapa nama gadis tadi? Kami belum pernah melihatnya. Apakah kalian tahu?" Dor! Tembakan tiba-tiba menghentikan penasaran, membuat semua orang terkejut karena Damien melepaskan peluru ke tengah-tengah mereka. Seekor tupai terbunuh dan jatuh dari pohonnya. "Damien! Kau gila! Ya, gadis itu hanya mengambil beberapa ceri. Seharusnya kau tidak sampai marah begini." "Tidak mau melihatku.
Tuan muda, pertemuan dengan pihak Veron akan diadakan dalam 20 menit ke depan. Saya sudah menyiapkan semua keperluan Anda. Sebaiknya Anda kembali dulu untuk istirahat sejenak. Mengenai Nona Rosella, Jennifer akan mengurusnya. Setelah Diego datang, beberapa pengawal mendekat untuk membawa kuda Damien pergi dan teman-teman akhirnya beranjak dari sana untuk bersiap-siap. Damien mengambil sebutir ceri yang tadi Rosella lempar padanya dari atas tanah. Dengan lembut dia mengusap buah ceri merah yang sedikit pecah itu, menatapnya bermenit-menit tanpa berkedip sebelum memasukkannya perlahan ke dalam mulut. Diego tak kejut. Tuan, Anda sebaiknya makan malam dulu, ucapnya. Pria ini sangat sibuk. Makan malam telah menjadi prioritas karena Damien selalu begadang dan hanya punya waktu 2-3 jam untuk istirahat dalam sehari. Tidak perlu. Tapi dia melewatkan makan malam untuk yang pertama kalinya. Dia kenyang dengan ceri. Chapter ke-14. Apa yang sudah kulakukan? Rosella tertati-tati saat kembali ke mansion suaminya. Puluhan kuda terlihat di sepanjang pelarian. Ratusan pelayan menontonnya. Fobia Rosella memburuk oleh keadaan. Kakinya penuh serpihan tajam rerumputan segar. Tapi dia terus berlari karena ketakutannya pada kuda tidak lebih buruk dari rasa takutnya pada Damien, pria tanpa ekspresi dengan aura dominan yang mencekam. Setiap kali takut, Rosella kesulitan bernapas. Lututnya sangat lemas, suhu tubuhnya menurun, hidungnya menjadi sangat merah dan bibirnya pucat pasi. Masalah mental ini tidak pernah sembuh. Apa aku akan dihukum? Apa paman akan dihukum? Pikirnya. Jejak-jejak air mata dapat dilihat dengan jelas melekat di pipi Rosella. Tapi tidak ada ekspresi menangis. Dia terlihat lebih tertekan dan ketakutan dari dugaan semua orang. Siapa bocah nakal yang berlari tanpa alas kaki di lapangan tadi? Sikapnya yang memalukan itu membuat seluruh pelayan Alexander merasa tersinggung sekaligus kesal. Rasa kasihan berbaur muak dan jijik yang absolut dari orang-orang. Dia istri tuan muda. Apa? Bocah aneh itu? Dengar apa yang bocah itu lakukan? Dia melarikan diri dari pengawasan pelayan dan berteriak pada tuan muda di lapangan. Padahal ini hari pertama dia datang ke mansion. Apa? Berteriak? Dia berteriak pada Tuan Damien. Kabar tentang sikap lancang Rosella tersebar hanya dalam beberapa menit dari mulut ke mulut. Saat mereka tahu Rosella berteriak pada Damien, kaki mereka terkunci di tempat dengan keringat dingin. Ya, dia bilang tuan muda pembunuh dan pelit. Bahkan melempar beliau dengan ceri busuk. Tuhanku, Tuhanku. Pakaian mahal tuan muda selalu rapi dan bersih. Pasti tadi jadi kotor dan berantakan. Beliau benci noda. Beliau pasti marah besar. Tentu saja. Tuan muda marah besar. Beliau tidak terlihat sejak tadi. Hanya diam. Semua orang jadi takut. Damien memegang kekuasaan yang tinggi. Bahkan hukum dan negara pun tunduk di kakinya. Tidak pernah ada yang membentak dan memarahi pria dengan aristokrat terpandang seperti Damien. Dia permata yang terjaga dan berkilau bersama harapan rakyat, satu-satunya putra terbaik yang berani menyinggung kepala negara soal ekonomi rakyat. Seluruh pintu akses keluar masuk mansion ditutup. Semua aktivitas lapangan juga dihentikan. Seluruh petugas penjaga lapangan dipecat, dan semua pelayan yang mendampingi gadis itu dihukum. Segalanya telah berjalan sesuai kemauan Damien selama ini. Dia melempar dan membuang, membangun dan menghancurkan. Petikan jarinya mampu mengubah arang menjadi emas, mengubah emas menjadi bangkai. Dalam perjalanan karirnya yang cemerlang, Damien selalu bersikap sederhana dan cukup dalam keheningannya yang sempurna. Bermain-main dengan empati dan toleransi, apalagi waktu, bukan seorang Damien Alexander. Dan Rosella, gadis nakal yang baru saja dia nikahi telah berani berteriak berkali-kali padanya sambil menangis, membuatnya kehilangan 30 menit berharga dalam hidupnya. Bagaimana ini? Apa kita juga akan dihukum? Apalagi? Tentu saja. Sial. Perempuan bodoh itu, sialan.
Hanya melihat kupu-kupu dan kuda saja sudah menangis begitu sampai berteriak pada suami sendiri. Istri durhaka, tidak punya moral. Dasar kampungan. Pantas saja yatim piatu. Tuhan membencinya. Sudah jelas bocah sampah itu sedang cari perhatian. Dia mencoba menarik perhatian tuan muda dengan cara yang gila. Dia pikir tuan muda akan peduli padanya. Cih, mimpi. Baru 1 hari di mansion sudah menghancurkan hidup banyak orang. Tuan Brown salah besar telah mengirimkan bocah ingusan ke rumah ini. Lihat bagaimana dia menerima balasannya. Puluhan pelayan bergosip jelek di sepanjang halaman utama. Mereka semua dikumpulkan oleh kepala pelayan secara mendadak setelah Rosella menjadi orang pertama yang melanggar aturan dalam sejarah keluarga Alexander. Merusak waktu berkuda Damien adalah pelanggaran berat. Itu dia. Itu gadis pembawa bencana yang kita bicarakan. Mata-mata tajam bagai anak panah menghunus Rosella yang melangkah gontai membawa air matanya. Dia melihat kebencian mengakar di mana-mana, tapi tidak menaruh dendam sama sekali. Rosella yang terus berlari, langkahnya menjadi semakin pelan ketika menemukan Jennifer, yang memimpin pendampingan, telah berdiri di depan pintu utama bersama 6 pelayan bergaun hitam yang belum pernah Rosella lihat. Mereka memegang rotan. Selamat datang kembali, Nona Rosella. Rosella terdiam kaku. Tangannya meremas gaunnya yang penuh butiran gelang itu. Mereka melirik telapak kaki kotor milik Rosella yang terus bersembunyi dari tatapan mereka. Pelan-pelan mengarah pada wajah pucatnya yang tertunduk, lalu berakhir pada apa yang gadis itu genggam di balik gaun yang berantakan. Nyonya muda, Anda telah merusak gaun Anda. Mereka hampir tertawa dalam ejekan, tapi tetap menunjukkan sikap profesional. Mengapa Anda tiba-tiba berlari? Anda tidak tahu tuan muda benci suara bising dan semua orang dilarang berlari di sini. Jika nyonya besar tahu Anda telah menyinggung putranya, apakah Anda pikir beliau akan jadi ibu mertua yang baik? Rosella tertegun. Benar juga. Meski semua orang tersenyum manis, Rosella tahu mereka palsu. Saya? Ya. Mau bilang bahwa Anda tidak tahu tuan muda paling benci diganggu. Pertanyaan yang menyudutkan membuat Rosella menoleh kepada semua orang. Dia tidak tahu harus bagaimana mengatakan tentang fobianya. Lagi pula, siapa yang akan percaya tentang betapa takutnya Rosella pada Damien dan kuda? Saya minta maaf. Maaf. Satu-satunya yang selalu Rosella katakan sejak dia kecil. Seumur hidupnya, dia selalu merendahkan diri di kaki semua orang dan mengucapkan maaf hanya untuk bertahan hidup sekalipun tidak bersalah. Mengucapkan maaf membuatnya teringat pada Tristan. Orang yang paling sering mengucapkan maaf dan selalu mengajarkan Rosella untuk tetap tersenyum. Mengingatnya membuat Rosella mempererat genggamannya pada butiran gelang Tristan. Kak Tristan. Saya takut. Tidak masalah. Nyonya. Lihatlah akibat ulah Anda ini. Jennifer memotong ucapan Rosella dengan senyuman. Dia melangkah, melewatkan Rosella dengan sangat anggun, lantas berdiri di hadapan semua yang sedang berbaris di halaman. Perhatian semuanya, wanita muda yang berdiri di hadapan kalian saat ini adalah Nona Rosella Alexander, istri Tuan Damien Alexander. Pernyataan Jennifer membuat yang sudah tahu mengeraskan rahang, dan yang belum tahu menjatuhkan rahang. Apa? Kehebohan buruk tercipta dalam hitungan detik. Suasana menjadi riuh dan kontradiktif. Mata mereka terbelalak secara reflektif, memberikan reaksi yang buruk dalam fanatik. Gadis nakal itu istri Tuan Damien? Bagaimana bisa? Seorang terhormat yang paling diimpikan semua wanita bersanding dengan gadis kecil bertubuh mungil yang masih mengelap ingusnya. Tapi, Nyonya Jennifer, gadis kecil ini. Saat seorang pelayan ingin melemparkan komentar jelek karena penampilan Rosella yang tidak pantas, matanya berbinar saat wajah cantik Rosella yang berkeringat terangkat sepenuhnya kepada mereka. Dengar semuanya. Jennifer dengan anggun melirik Rosella yang tampak bingung. Dia puas karena itu. Mulai sekarang, kalian semua adalah pelayan Nyonya Muda Alexander. Setiap tindakan Nyonya Muda akan jadi tanggung jawab kalian.
Jennifer membusungkan dada, mengambil kipas tangan dan mulai membentangnya dengan tenang. Kalian semua dipecat. Deh. Rosella yang penuh kasih, mematung. Teriakan dan tangisan penolakan bermuara di mana-mana, mematahkan denyut jantungnya. Dia berjalan gontai ke arah Jennifer dengan pandangan iba yang bingung, mengharapkan belas kasih. Bibi, tidak. Tidak. Tidak boleh begitu. Mereka bahkan tidak mengenal saya. Saya yang bersalah. Mengapa mereka yang... Mereka bertanggung jawab atas Anda. Tuan muda tidak pernah menarik kata-katanya. Aturan tetap aturan. Pria itu, mengapa sangat kejam? Mata Rosella berkaca-kaca. Dia benci Damien lebih dari apapun. Saya yang bersalah. Ini kesalahan saya. Saya berlari tanpa tahu arah harus kemana. Tapi saya melihat ada kuda besar dan hitam. Saya takut kuda sejak kecil. Jetty, saya takut tuan muda dan kuda. Tuan muda berkuda sangat seram. Rosella mati-matian memberikan penjelasan sampai-sampai kalimatnya tidak jelas. Dia memohon pengampunan dari Jennifer untuk tidak melibatkan pelayan. Mulutnya secara tidak sengaja mengeluarkan keluhan, yang ketika didengar, membuat Jennifer semakin tertarik. Mulai besok, pelayan senior tingkat 3 akan ditugaskan untuk menjadi pendamping pribadi Anda dan memberikan Anda peringatan. Selain sekolah formal, Anda akan tetap belajar di sekolah kepribadian agar tahu caranya bersikap sepantasnya seorang istri pria kelas atas. Jennifer bukan orang yang mudah luluh. Pelayan setia Nyonya Belinda Alexander itu dilatih untuk tidak menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan. Kewaspadaan dan aturan adalah mutlak baginya. Dan Rosella hanyalah tikus kecil keluarga ini yang sangat diremehkan. Tidak, ini salah saya. Rosella mengulanginya dengan suara yang lembut namun tegas. Nah, saya kembalikan. Dan dengan polosnya gadis itu mengulurkan sisa ceri dari dalam roknya, tapi tidak memberikan apel yang dia curi. Saya cuma ambil sedikit, yang jatuh-jatuh. Tadi, Bibi Jennifer bilang saya boleh ambil buah-buahannya. Jadi saya ambil supaya bisa disimpan untuk nanti malam. Sudah kebiasaan bagi Rosella memungut buah busuk dan membawanya ke kamar saat tinggal di rumah Paman Brown. Dia melakukan ini agar bisa makan, sebab tidak pernah diberikan makan malam oleh Bibi Brown. Jennifer melirik tangan mungil Rosella yang gemetaran. Jari-jarinya ramping dan kecil, ada sedikit bekas luka yang mulai pudar di sana. Senyuman cemooh Jennifer berganti menjadi kerutan di dahi. Gadis ini sedang diejek dan direndahkan semua orang. Tetapi dengan polosnya mengira bahwa mengembalikan ceri mampu mengubah sebagian takdir. Menarik. Tolong jangan pecat para pelayan. Saya yang bersalah. Akan adil jika saya yang dihukum. Mengapa bukan saya yang dihukum? Rosella merendahkan suaranya agar tidak didengar orang. Dia tidak peduli teriakan dan sorakan marah para pelayan padanya. Yang dia inginkan adalah menyelamatkan mereka. Semua yang terjadi di mansion adalah izin tuan muda. Jika Anda ingin mengajukan permohonan, datang dan ajukan pada tuan muda. Minta maaflah pada beliau. Lihat apakah beliau akan memaafkan Anda. Jennifer melebarkan senyuman. Beliau tidak perlu mempertimbangkan apapun. Jetty, sebaiknya jangan berharap jauh. Anda seharusnya sadar diri. Setelah mengatakan kalimat yang menohok, Jennifer menoleh kepada 6 pelayan berseragam hitam yang berdiri di sekeliling Rosella. Mereka berenam adalah pelayan dari Departemen Hukum Keluarga Alexander. Mereka akan mendisiplinkan Anda. Rosella menggigit bibir bawahnya. Dia menjatuhkan air mata. Bukan karena takut pada 6 pelayan bertubuh besar ini, tapi pada semua pelayan yang menangis saat ditarik paksa para pengawal keluar dari lingkungan Regan membuatnya merasa bersalah. Hampir semua pelayan di Regan adalah pelayan yang telah lama mengabdi dan hidup bergantung pada Damien Alexander. Menjadi pelayan Alexander memberikan mereka predikat yang baik di hadapan publik sehingga bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Rosella termenung, air mata menggenang di bawah kesadarannya.
Rasa bersalah memupuk tinggi. Dengan kaki yang terluka, Rosella menyeret langkahnya, melirik bangunan termegah yang berada di tengah komplek Mansion Alexander. "Apa tuan muda di sana?" tanya Rosella menahan sesak, mengarahkan jari telunjuknya. Seorang pelayan menoleh angkuh, menatapnya dingin dalam ancaman. "Dalam 5 jam ke depan, beliau akan melangsungkan pertemuan mendesak. Jangan berpikir akan menemuinya. Beliau akan berangkat keluar kota untuk urusan negara setelah itu. Tugasmu hanya menunggu suamimu datang ke kamarmu atau tidak." Hanya beberapa saat setelah Rosella bertanya, mereka menarik lengannya dengan kasar untuk membawanya masuk ke mansion. Berbeda dengan gadis malang yang diseret oleh para pelayan, suaminya, Damien Alexander van der Regen yang terhormat sedang duduk santai di kursi kehormatan, sebuah kursi bluder merah dengan bantalan empuk yang bersih. Tidak ada raut keberatan dan mencolok setelah Rosella mengacaukan kegiatannya. Sejak kecil, dia minim ekspresi, sehingga tidak ada yang tahu kapan Damien marah, kapan dia senang, atau pernahkah dia sedih. Diego yang duduk di sebelah Damien melirik. Pria itu, dengan ketenangan yang indah membalik lembar demi lembaran dokumen perusahaan tanpa komentar sama sekali. Gerakannya pelan dan terhormat, tidak pernah membuat suara. Semua orang memperhatikan bagaimana tangannya menyentuh kertas, membalik halaman dengan tenang, meletakkan dokumen, dan menggores tanda tangan. Hening, tenang, damai. Mereka sangat mengagumi sikap terhormat Damien yang selalu seperti emas, sederhana namun begitu mahal. Membuat semua orang membenci sekaligus mengaguminya. "Tuan Damien, sudah beberapa waktu berlalu. Bagaimana tanggapan Anda tentang proyek perbaikan alun-alun di pusat kota? Investor mungkin saja akan mengambil proyek lain." Salah satu dewan bertanya, tetapi Damien tidak memberikan tanggapan. Mereka teralihkan pada pakaian Damien yang tidak biasa. Di kerah kemeja putihnya ada noda merah yang tipis. Ini juga pertama kalinya Damien tidak mengenakan lencana emasnya. "Maaf, Tuan Muda. Ini pertama kalinya Anda tidak mengenakan lencana. Lantai-lantai ini terlihat tetap mahal karena Anda selalu memukau meski tidak berseragam lengkap." Ramah tamah terdengar harmonis, tapi Damien gan membalas. Baginya, mereka hanya pencilat. Diego melirik lencana emas pengganti yang masih ada di dalam kotak perhiasan. Damien tampaknya tidak mau mengenakan lencana emas yang lain. Diego dengan hormat membungkuk di belakangnya. Kepada Damien dia berbisik. "Tuan, saya akan memerintahkan Jennifer untuk mengambil lencana kebesaran Anda dari Nona Rosella." Hening. Berjam-jam setelah lamanya Damien hanya berselimut keheningan, sambil membalik halaman dokumen yang baru dia berkata. "Pukul ke-3,3. Antarkan langsung." Singkat, padat, dan konkret. Diego diam sejenak dan mengangguk. Rosella harus mengantarkannya langsung. Itu yang dia tangkap. "Baik, Tuan Muda. Saya akan minta Nona Rosella mengantarkan langsung kepada Anda jam 3:30 ke ruangan pribadi Anda."